yang kalian lihat di awal video tadi, hari ini kita akan membahas 25 teori komunikasi. Namun, sebelum kita masuk ke teori komunikasi yang pertama nih, saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari komunikasi itu sendiri. Jadi, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui media yang kemudian akan menghasilkan efek dan timbal balik bagi komunikan. Yang pertama, teori komunikasi Lasswell. Nah, teori ini merupakan teori yang paling sering digunakan oleh mahasiswa ilmu komunikasi nih. Bener nggak? Oke, jadi model dari teori ini berbunyi, who says what, in which channel, to whom, with what effect. Contoh penerapannya adalah ketika seorang dosen yang sedang menjelaskan teori-teori komunikasi melalui aplikasi Google Meet kepada mahasiswanya. Efek yang didapat adalah antara mahasiswa itu telah memahami penjelasan dari dosen tersebut atau tidak memahaminya sama sekali. Yang kedua, teori komunikasi behaviorisme. Teori ini mencakup semua perilaku termasuk respon terhadap rangsangannya. Artinya, selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Jika stimulus yang diterima seseorang telah teramati, maka responnya juga dapat diprediksi. Contoh penerapannya adalah orang tua yang mengajarkan bayinya berbicara dengan sabar dan memberi reaksi senang ketika anaknya dapat melafalkan pengucapan tersebut. Hingga akhirnya si anak pun akan semakin lancar dan jelas pengucapannya. Yang ketiga, ada teori informatif. Jadi teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai transmisi pesan dan cara transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, jika sinyal media yang digunakan baik, maka tentunya komunikasi akan berjalan efektif. Begitu pula sebaliknya. Apabila sinyal medianya tidak baik, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar. Contoh penerapan dari teori ini adalah penyampaian pidato yang informatif. Lanjut, yang keempat, ada teori uses and gratifications. Jadi pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya dan menjadi pihak utama dalam suatu proses komunikasi. Lalu contoh penerapannya apa nih? Nah, misalkan nih, teman-teman ingin mengetahui teori-teori komunikasi. Ya, bisa aja nonton video ini. So, jangan lupa like and share ya. Yang kelima, ada teori agenda setting. Jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap peristiwa itu penting. Nah, contohnya ini kita dapat lihat di pemberitaan kasus COVID-19 di saat pandemi yang lalu. Yang keenam, ada teori cybernetic. Nah, teori ini diadaptasi oleh guru atau orang tua untuk mengajar anak-anaknya. Hingga saat ini, istilah cybernetic digunakan untuk mewakili sesuatu yang berkaitan dengan teknologi atau cyber. Nah, teori ini terdiri dari penyatuan teori dan praktik seperti pada laboratorium dan juga komputasi. Yang ketujuh, ada teori kebutuhan hubungan interpersonal. Nah, dalam teori ini menjelaskan hubungan antara individu yang harus menghadirkan sesuatu dalam kondisi tertentu agar menghasilkan sesuatu yang menyenangkan pula. Kemudian, terdapat 3 macam kebutuhan hubungan interpersonal. Apa aja sih? Nah, ada inklusi. Inklusi ini kepuasan individu ketika berkomunikasi. Kemudian ada kontrol. Itu penguasaan dalam berkomunikasi. Dan ada afeksi, yaitu berhubungan dengan cinta dan kasih sayang yang melibatkan emosi dan perasaan. Contohnya adalah canda gurau antara kakak dan adik. Yang kedelapan, ada teori social exchange. Jadi teori ini mengemukakan bahwa orang menghitung nilai keseluruhan sebuah hubungan dengan mengurangkan pengorbanannya dari penghargaan yang diterima. Teori ini memiliki hubungan dengan pertukaran orang lain yang dapat menghasilkan sesuatu. Misalnya, kita temukan dalam memilih partner diskusi untuk mengerjakan tugas kelompok. Tentunya kita ingin
memperoleh nilai yang bagus untuk tugas kelompok kita, bukan? Maka dalam hal memilih partner diskusi, kita juga akan memilih partner diskusi yang dapat bekerja sama dengan baik. 9. Teori saling melengkapi. Dalam teori ini diungkapkan bahwa ketika kita sedang melihat kemampuan atau kelebihan orang lain, kemudian kita bandingkan dengan kemampuan kita sendiri, maka akan timbul rasa iri hati. Contohnya, seorang wanita yang dominan akan cocok dengan suami yang penurut, namun tidak cocok berteman dengan orang yang penurut. Berikutnya yang ke-10, ada teori interaksi simbolik. Nah, interaksi sosial itu terjadi karena penggunaan simbol-simbol yang memiliki makna. Pada simbol-simbol yang dihasilkan oleh masyarakat mengandung makna yang dapat dimengerti oleh orang lain. Ia juga menyebutkan bahwa gerak tubuh sebagai simbol signifikan dan mengacu pada tindakan yang memiliki makna. Misalnya, kode rahasia Ratu Inggris dalam memposisikan tas tangannya. 11. Ada teori hipotesis kecocokan. Teori komunikasi ini dilihat dari segi penampilan seseorang, teman-teman. Dengan kata lain, gaya komunikasi yang menggunakan ketertarikan melalui fisik. Misalnya, seorang laki-laki yang tampan dan populer hanya ingin berbicara dengan perempuan yang cantik dan berpenampilan menarik. 12. Teori birokrasi. Teori ini seringkali dipakai untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Terdapat 8 karakteristik struktural terkait birokrasi organisasi ini, yaitu ada aturan dan prosedur sesuai standar, mampu meminimalisir pekerjaan yang sulit, hierarki organisasi yang terstruktur, kemampuan anggota yang mumpuni, memiliki kemampuan multitasking, profesionalitas tinggi, uraian tugas yang terstruktur dan teratur, serta rasionalitas untuk mencapai keberhasilan. Nah, contoh birokrasi ini adalah pemerintah daerah yang mana merupakan bentuk birokrasi di bidang pemerintahan umum. Yang ke-13 ada teori public relations. Teori ini menyatakan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan secara utuh atau menyeluruh oleh suatu organisasi. Upaya tersebut untuk menciptakan serta memelihara niat baik untuk saling mengerti antara organisasi dan halayaknya. 14. Teori kepemimpinan. Nah, teman-teman, kita tahu dong seberapa pentingnya seorang pemimpin dalam suatu organisasi. Nah, jadi pemimpin suatu organisasi atau kelompok itu bertugas dalam membantu anggotanya memenuhi kebutuhan serta mencapai tujuan bersama. Menurut Paul Hersey itu terdapat 4 tugas pemimpin. Yang pertama, telling. Telling ini memberikan informasi secara lugas. Kemudian ada selling. Selling itu memberikan petunjuk. Participating, menjalin kerjasama yang baik, dan delegating, mengambil keputusan. 15. Teori neoklasik atau hubungan manusia. Teori ini mengacu pada pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai seorang individu atau kelompok kerja. Teori ini dibuktikan melalui percobaan di pabrik Hawthorne pada tahun 1924. Hasil dari percobaan tersebut memperoleh kesimpulan bahwa penting memperhatikan upah intensif serta kondisi kerja karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja. 16. Teori fusi. Nah, organisasi pada tahap-tahap tertentu akan mempengaruhi seorang individu. Sebaliknya, individu juga memberikan pengaruh pada organisasi tersebut. Jadi setiap jabatan yang dimiliki oleh pegawai itu menunjukkan keunikan dan ciri khas masing-masing organisasinya, sehingga dapat dimodifikasi sesuai dengan minat dan bakat khusus pegawai tersebut. 17. Teori jarum hipodermik. Kenapa sih disebut teori jarum hipodermik? Lucu ya teman-teman. Nah, jadi disebut sebagai jarum hipodermik itu karena membuat para audiens seolah-olah tunduk dengan pemberian informasi yang sesuai dengan kehendak media. Ya, ibarat obat yang disebar ke seluruh tubuh melalui jarum suntik. Contohnya, masyarakat sekarang itu lebih sering menyebut merek Aqua daripada menyebut air mineral. Mungkin kepanjangan kali ya teman-teman. Oke,
Lanjut, yang ke-18 ada teori imperialisme budaya. Jadi teori ini menyatakan bahwa negara barat itu mendominasi media di seluruh dunia karena punya efek kuat untuk memengaruhi media di negara-negara lain, khususnya ya negara-negara berkembang yang cenderung sulit ya untuk memproduksi media massa. Selain itu, teori ini juga berpandangan bahwa media itu dapat memodernisasikan dengan memperkenalkan nilai-nilai barat, mengorbankan nilai-nilai tradisional, dan menghilangkan keaslian budaya lokal. Nah, nilai yang diperkenalkan itu adalah nilai kapitalisme. 19. Teori spiral keheningan. Media itu mempengaruhi opini publik yang secara langsung berhubungan dengan kebebasan berpendapat dan memicu timbulnya kelompok mayoritas serta minoritas. Kaum mayoritas yang memiliki pendapat dominan dan sesuai berdasarkan nilai-nilai umum tentunya akan didukung oleh media, yang akhirnya membentuk opini publik seluruh masyarakat. Karena masyarakat itu percaya dengan media. Dan sederhananya, teori ini menggambarkan kondisi psikologis manusia di mana manusia itu cenderung takut untuk mengemukakan pendapat ketika pendapatnya berbeda sendiri dengan yang lain. 20. Ada teori kultivasi. Ini membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Pandangan dari teori ini adalah media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya dalam masyarakat daripada personal seseorang. Contohnya, setelah menonton film horor, kita tidak berani untuk ke toilet sendirian saat malam hari. Benar apa benar? 21. Teori dependensi efek komunikasi massa. Beranggapan bahwa kepercayaan individu kepada media akan berkembang apabila kebutuhan informasional yang tidak ditemukan dalam pengalaman langsung nih terpenuhi. Massa dinilai bergantung pada media untuk mencapai tujuan. Misalnya, seseorang yang suka dengan sepak bola, maka ia cenderung akan membeli surat kabar atau majalah yang banyak menyediakan informasi mengenai sepak bola. 22. Ada teori difusi inovasi. Jadi teori ini menjelaskan cara, alasan, dan juga tingkatan teknologi baru yang berkembang, serta diadopsi ke dalam berbagai konteks. Nah, terdapat 4 elemen utama nih yang mempengaruhi berkembangnya media baru, yaitu inovasi, saluran komunikasi, waktu, dan sistem sosial. Contohnya dengan kemunculan aplikasi ojek online. 23. Teori Social Construction of Technology. Jadi teori ini merupakan teori di bidang sains dan teknologi studi. Mereka berpendapat bahwa teknologi tidak menentukan tindakan manusia, namun sebaliknya, tindakan manusialah yang membentuk teknologi. 24. Teori Participatory Media Culture. Menurut teori ini, orang mampu menanggapi isi media secara kreatif dengan menciptakan komoditas budaya mereka sendiri sebagai upaya untuk menguraikan dan menemukan makna di dalam produk media dan pesan yang ada. Selain itu, masyarakat dapat lebih mudah merespons serta memberikan kontribusi dan pesan kepada media. Contoh penerapan teori komunikasi ini adalah ketika kita bergabung dan berbicara dalam sebuah forum atau komunitas yang ada di Facebook, serta membuat berbagai postingan. 25. Ada teori disonansi kognitif. Teori ini membahas perasaan ketidaknyamanan seseorang akibat sikap, pemikiran, dan perilaku yang saling bertentangan dan memotivasi orang ini untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Contohnya, pengendara motor yang menerobos lampu merah, padahal ia tahu bahwa hal itu merupakan bentuk pelanggaran lalu lintas. Namun ketika ditilang, ia berusaha membuat pembelaan diri. Nah, itu dia 25 teori komunikasi yang telah kita bahas. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye!